Didukung oleh Sarung Al-Samsi, Telkomsel IndiHome. Informasi pertama untuk Anda pemirsa, eksekusi 3 tongkonan rumah adat Toraja dan 6 lumbung di Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi saat ratusan personel polisi dari Polres Tanah Toraja, Brimob, TNI, dan Satpol PP hendak menuju lokasi eksekusi dilempari batu dan petasan oleh warga. Polisi yang terdesak kemudian mengeluarkan tembakan gas air mata. Warga di lokasi eksekusi lari berhamburan. Bukannya membubarkan diri, warga kemudian melakukan serangan balik sehingga polisi yang terdesak kocar-kacir. Bentrokan baru mereda 2 jam kemudian. Proses eksekusi berjalan dengan pengawalan ketat personil gabungan dari polisi, Brimob, TNI, dan Satpol PP. Seorang pria di kota Gorontalo menjadi korban penganiayaan dengan senjata tajam di tengah keramaian pasar sentral kota Gorontalo. Akibatnya korban mengalami 10 luka robek di sejumlah bagian tubuh. Wali kota Gorontalo Adan Dampea yang sedang berada di lokasi berupaya melerai pelaku yang kian membabi buta. Di tengah keramaian pasar sentral kota Gorontalo sontak berubah menjadi suasana mencekam saat seorang pria berinisial RK dianiaya menggunakan senjata tajam. Saat kejadian, para pengunjung langsung berhamburan lantaran panik sementara pelaku terus membabi buta menganiaya korban. Bahkan penganiayaan ini terjadi di hadapan wali kota Gorontalo yang saat itu sedang berbincang bersama pelaku UMKM. Wali kota Gorontalo pun nampak berupaya melerai pelaku yang kian mengganas. Akibat kejadian ini, korban mengalami 10 luka bacokan di seluruh bagian tubuh dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Insiden ini terjadi lantaran dendam lama antara pelaku dan korban hingga akhirnya bertemu di kawasan kuliner pelataran pasar sentral kota Gorontalo. Usai menganiaya, pelaku langsung menyerahkan diri ke Polresta Gorontalo Kota. Adanya dendam lama yang dulu pernah dilakukan oleh korban yang beredar di medsos, sehingga pada saat kemarin ketemu di lokasi tidak pakai acara bicara-bicara, langsung melakukan penganiayaan. Berdasarkan pemeriksaan 7 orang saksi dan bukti, polisi kini menetapkan 2 orang tersangka dan telah melakukan penahanan. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan undang-undang darurat atas penggunaan senjata tajam. Dari Gorontalo, Kadek Sukiyarta, TV One mengabarkan. Pemirsa, demi membeli kebutuhan pangan hingga BBM yang sudah menipis pasca banjir bandang dan tanah longsor, puluhan warga Bener Meriah Aceh terpaksa pergi ke Aceh Utara. Sebagian ada yang menggunakan motor, namun ada pula yang terpaksa harus berjalan kaki. Ratusan warga Bener Meriah nekat ke Aceh Utara untuk mencari kebutuhan pangan seperti beras dan air bersih. Ada yang berjalan kaki hingga berjam-jam, namun ada juga yang menggunakan motor. Bagi mereka, sudah tidak ada pilihan lain selain harus bergerak asal keluarga tak kelaparan.
Dari Takengon. Oh, ini angkat premium dari mana nih Pak? Pertamax Pak ya? Iya, pertama harganya mahal nih Pak. Berapa harga itu Pak dibeli Pak? Harga 30.000 di lokasi. Oh Masya Allah. Berapa jam Bapak jalan Pak? Lagi 4 jam hampir. Itu berapa beban yang bisa bawa Bapak? 25 kilo. Oh 25 kilo. Ya. Berapa hari perjalanan Pak? Setengah hari Pak. Setengah hari. Iya. Bawa beras ya? Iya Pak. Berapa jam jalan perjalanan? Sudah 4 jam ya. 4 jam. Berapa harga beras di sana? Tergantung Pak. Tergantung. Merek apa ini? Ada yang 3, ada yang 2. SB Capana ya? Iya Pak. Ya, makasih Pak ya. Terima kasih Pak. Lagi berjuang. Warga memperoleh bahan pangan dan bahan bakar pun dengan harga yang sudah mahal. Dari Bener Meriah Aceh, Haidir Azhar, Rahmat Rizky, TV One mengabarkan. Ratusan relawan dari Bener Meriah turun ke perbatasan Aceh Utara untuk mengangkut BBM alat berat yang sedang membuka jalan terisolasi. Itulah relawan dari Bener Meriah pemirsa. Mereka menempuh jalan kaki dari Guci sampai ke perbatasan Aceh Utara sejauh 20 km untuk mengangkut bahan bakar minyak alat berat yang sedang membuka jalur terisolasi. Jalur lintas Aceh Utara Bener Meriah tertimbun longsor sebanyak 15 titik akibat banjir bandang tanggal 26 November 2025 lalu. Jalur lintas provinsi terputus dari kilometer 28 sampai Bandara Rembele, membuat masyarakat dari kedua arah tidak dapat melintas dan membuat Kabupaten Bener Meriah terisolasi. Kepolisian Resort Kabupaten Aceh Tamiang Aceh melakukan penyisiran jenazah di dalam mobil yang sebelumnya diinfo warga. Penyisiran dilakukan di SPBU yang berada di Desa Karang Baru Aceh Tamiang Aceh. Satu persatu kendaraan diperiksa oleh tim gabungan mulai dari kendaraan pribadi hingga kendaraan angkutan umum yang terjebak banjir bandang tersebut. Terkait video yang viral tersebut, polisi menyatakan hoax dan masyarakat diminta untuk tidak percaya terhadap berita yang tidak ada sumbernya. Sementara itu pemirsa, Batu Buswak, Kelurahan Lambuang Buki, Kecamatan Pauh, Kota Padang, salah satu lokasi terparah banjir bandang, hari ini kembali dapat menikmati listrik. Sementara untuk di Kecamatan Palembayan belum normal lantaran pekerjaan terkendala hujan lebat yang kembali turun. Beginilah kondisi pasca diterjang banjir bandang di Kampung Batu Buswak, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Puluhan rumah luluh lantak akibat diterjang air bah. Setidaknya 320 kakak di lokasi ini masih tinggal di pengungsian. Untuk hari ini aliran listrik Kampung Batu Buswak, Kecamatan Pauh telah kembali pulih dan normal bagi rumah-rumah dan lampu penerangan jalan di kampung ini. Termasuk di Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Nanggalo, tempat banjir bandang terparah. Hingga saat ini pemirsa, PLN terus mempercepat upaya penormalan jaringan listrik pasca bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat. Meski demikian, untuk Kecamatan Palembayan masih belum normal lantaran hujan lebat kembali turun.
Ya, kita akan perbarui kabar dari bencana banjir bandang dan tanah longsor pemirsa di Aceh serta Sumatera. Sudah ada rekan-rekan kami yang siap dengan kabar terbarunya. Ada Haidir Azhar di Bener Meriah Aceh, kemudian juga Andri Saputra di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dan kita terlebih dahulu ke Haidir Azhar di Bener Meriah Aceh. Selamat malam Haidir, bagaimana kondisi terkini di Bener Meriah setelah sebelumnya diinformasikan mati listrik, kemudian juga terisolasi serta kesulitan BBM di sana? Ya baik Tiara, saya terkabarkan kondisi hari ini sampai malam ini sangat semakin memprihatinkan pasca banjir bandang yang menerjang Kabupaten Bener Meriah, di mana sebagian kecamatan masih terisolir, baik dari bantuan maupun dari akses jalan yang hari ini juga belum selesai untuk dibuka kembali. Kondisi hari ini yang seperti kita lihat dari visual tadi sudah jelas bahwa masyarakat sudah tidak menunggu lagi bantuan yang datang, karena jika menunggu ini akan terjadi jatuhnya korban jiwa kembali karena kelaparan. Sehingga mau tidak mau warga harus keluar dan nekat untuk berjalan kaki walaupun harus berpuluhan kilo untuk mendapatkan beras ataupun kebutuhan lainnya yang bisa menyambung hidup mereka untuk beberapa hari ke depan. Selain itu, Tiara, kami kabarkan sampai saat ini arus listrik di Bener Meriah juga belum normal, juga masih padam, arus jaringan juga masih terganggu. Hal ini juga makin mempersulit petugas gabungan dalam bekerja di lapangan karena suasana sangat gelap, juga mempersulit mereka untuk membersihkan lahan-lahan ataupun membuat jalan-jalan darurat, Tiara. Hal yang penting hari ini mungkin yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana memasok obat-obatan, pangan, dan kebutuhan lainnya yang menjadi kebutuhan dasar bagi para pengungsi. Sehingga apa yang kita khawatirkan akan jatuh korban jiwa bisa kita diminimalisir dari mulai sekarang, Tiara. Ya, Haidir, lantas bagaimana sejauh ini masyarakat di sana bertahan karena situasi juga masih terisolasi, bantuan belum merata, serta adanya obat-obatan ya yang sangat dibutuhkan hingga hari ini? Ya, untuk bertahan hidup sebagai masyarakat sekarang sudah memakan apa yang ada sekarang di hutan ataupun yang mereka dapati seperti buah-buahan atau apapun yang mereka yang bisa dianggap dimakan. Karena jika harus menunggu terus bantuan ini tidak mungkin lagi. Karena sudah terlalu lama masyarakat terisolir seperti di Permata, Kecamatan Permata, Bukit, juga di Wih Pesam. Dan ini sangat kondisinya sangat memperhatikan karena bantuan drop dari udara juga belum merata, Tiara, sehingga ini sangat dikhawatirkan. Kita harapkan ini bisa diselesaikan secepat mungkin, bisa kondisi kembali normal lagi, Tiara. Ya, Haidir, sejauh ini cuaca di sana seperti apa? Apakah masih dilanda hujan? Ya, 2 hari yang lalu sempat turun hujan kembali, juga ada beberapa titik juga kembali longsor. Namun hal ini tidak terlalu parah seperti yang 13 hari yang lalu. Mungkin ini hanya hujan susulan, juga mungkin mulai hari ini cuaca mulai membaik lagi, Tiara. Baik, kondisi di Bener Meriah ini masih terisolasi, listrik di sana masih padam. Kita bergeser terlebih dahulu pemirsa ke Andri Saputra di Padang Pariaman. Andri, kalau di Padang sendiri seperti apa kondisinya? Ya, dapat saya sampaikan bahwasanya saat sekarang ini kondisi cuaca sedang lagi berhujan derasnya gitu kan. Jadi Bupati Padang Pariaman juga mengimbau pada warga agar terus waspada dan seandainya ada kejadian atau banjir seperti bulan segera masuk ke segera mengisi ke titik-titik yang telah ditentukan oleh Bupati Padang Pariaman atau titik-titik utama yang telah ditentukan di beberapa daerah seperti Kayu Tanam, juga di Pakilar Lubu Alir, juga di kawasan Batang Alam. Nah tadi di kawasan Lembah Anai, tepatnya di Kabupaten Tanah Datar, untuk jalur lintas ke Sumatera sudah dibuka jalurnya itu khusus untuk kendaraan roda 2 saja terlebih dahulu gitu. Tadi Menteri PUPR juga ikut meninjau dan memastikan pelaksanaannya pembukaan jalur 2 tersebut. Namun pembukaan jalur 2 ini dibatasi dari sesi pertama itu dari jam 6 pagi hingga jam 8 pagi. Nah, jam 8 pagi hingga jam 4 sore itu pekerjaan dimulai kembali untuk mempercepat perbaikannya jalur Lembahnya sendiri. Jam 4 dibuka lagi untuk kendaraan agar bisa lewat menyeberang kedua belah pihak seperti ke arah Bukit Tinggi ataupun Bukit Tinggi Padang sendiri. Itu sampai jam 6 gitu. Itu saat kali ini masih dilakukan uji coba selama 3 hari dan nantinya akan dipermanenkan untuk jalur roda 2 bisa
jalan lebih jalan lebih normal kembali gitu. Nah, untuk roda 4 ini diprediksikan akan bisa dilewati 4 hari hingga 5 hari ke depannya. Itu pun masih melalui aturan-aturan seperti yang dibuat oleh Satlantas Polres Padang Panjang sendiri ataupun di Lantas Padang Panjang untuk menertibkan kendaraan-kendaraan yang lewat. Ini masih bersifat sementara, seandainya cuaca memburuk atau cuaca tidak memungkinkan, ini akan ditutup kembali. Jadi kira. Baik, Andri Saputra melaporkan langsung dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, dan tadi sebelumnya juga sudah ada Haidir Azhar di Bener Meriah Aceh. Tentunya ini kita harapkan menjadi perhatian ya, dan juga kita harapkan pemulihan serta penanganan ini segera merata, khususnya di daerah terisolasi. Terima kasih rekan-rekan, jaga kesehatan selalu. Dan kami akan terus mengupdate informasi berkaitan dengan bagaimana proses pemulihan di sejumlah bencana dan juga titik lainnya. Pemirsa, usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Kabar Utama. Ada kembali di Kabar Utama, pemirsa, dan kita akan kembali memantau bagaimana kondisi terkini pasca bencana banjir dan juga tanah longsor di Tapaduli Tengah, Sumatera Utara. Saat ini sudah tergabung bersama kami Syaren yang saat ini berada di Tapaduli Tengah. Selamat malam, Syaren. Bagaimana kondisi terkini di lokasi Anda? Baik, Tiara. Dari Tapaduli Tengah, Sumatera Utara dapat kami sampaikan informasi terbaru untuk pemirsa bahwa malam hari ini cuaca di Kabupaten Tapanuli Tengah sedang turun hujan. Ini baru saja memang berhenti, tetapi tadi memang cuaca hujan yang turun deras ini juga perlu diwanti-wanti oleh masyarakat, terkhusus untuk daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang memang masih rawan terhadap banjir dan longsor. Kemudian kami juga memperbaharui informasi, ada beberapa persoalan yang dampak bencana Tapanuli Tengah ini adalah listrik yang belum menyeluruh hidup di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, kemudian juga tabung gas LPG masih sangat terbatas, sulit diperoleh oleh masyarakat. Kemudian juga ada beberapa kecamatan yang masih terisolasi, salah satunya adalah Kecamatan Setahuis, karena memang akses jalan ke lokasi Setahuis ini masih tertutup karena jalan yang amblas, kemudian longsor. Dan baru saja kami juga mendapat informasi dari Camat Setahuis menyatakan bahwa pihaknya saat ini sedang membutuhkan obat-obatan dan meminta pemerintah daerah untuk mendirikan posko kesehatan di daerah tersebut. Kemudian salah satu kecamatan yang masih terisolasi adalah di Kecamatan Tuka. Di kecamatan ini masih ada beberapa desa yang terisolir. Kemudian di Kecamatan Tuka ini masyarakat masih ada yang sebagian tinggal di aliran banjir bandang yang terjadi pada tanggal 25 November kemarin. Ini kemudian karena cuaca saat ini yang memang tidak sedang membaik, ini dikhawatirkan jika hujan turun deras, ini bisa mengancam keselamatan warga yang masih ada bertahan di sekitaran aliran banjir bandang, Tiara. Baik, lantas apa antisipasi masyarakat di sana sambil kemudian menantikan bantuan sampai ke Tapaduli Tengah, Syaren? Iya, tadi memang kita langsung turun ke lokasi di Kecamatan Tuka. Kita menyaksikan ada beberapa mobil-mobil yang membawa bantuan kemanusiaan, baik itu dari luar daerah dan juga pemerintah daerah yang menyalurkan bantuan ke sana. Begitupun memang akses jalan yang masih berlumpur, licin, dan juga digenangi banjir seperti yang terjadi di Kelurahan Tuka. Itu ruas jalan yang menjadi aliran sungai karena memang aliran sungai Aik Godang yang saat ini ditutupi oleh ribuan material kayu gelondongan yang terbawa banjir bandang kemarin. Persoalan yang paling rumit juga saat ini dihadapi di wilayah Tapanuli Tengah adalah pasokan air bersih. Direktur Perumda Mual Nauli Tapteng kemarin mengatakan bahwa fasilitas pipa air di kawasan Kecamatan Tuka itu hancur semuanya, sehingga ini tidak bisa diprediksi sampai kapan air bersih bisa kembali normal di wilayah Tapanuli Tengah, Tiara. Baik,
Sharon, terima kasih atas laporan lengkap Anda langsung dari Tapanuli Tengah. Tentu kita harapkan kondisi di sana segera membaik, bantuan air bersih, pangan, dan juga listrik di sana segera merata. Terima kasih, Sharon. Pemirsa, ratusan korban penipuan wedding organizer Ayu Puspita mendatangi Polres Metro Jakarta Utara untuk membuat laporan. Rata-rata korban tergiur menggunakan jasa wedding organizer Ayu Puspita karena menawarkan harga murah serta banyaknya bonus yang akan diberikan. Saat ini pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan terhadap pemilik serta 4 karyawan dari PT APS yang kemudian viral tersebut. Ratusan pasangan yang menjadi korban wedding organizer terus mendatangi Polres Metro Jakarta Utara membuat laporan atas penipuan yang menimpa mereka. Wedding organizer PT ASP dengan pemiliknya Ayu Puspita dilaporkan oleh para korban karena para korban mengalami kerugian mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. Salah satunya Satrio Yuda, calon pengantin yang sudah melakukan transaksi pembayaran ke wedding organizer tersebut sebesar 90% dari total biaya yang harus dibayarkan senilai 170 juta rupiah. Saya total pembayaran itu sekitar 170-an, yang udah masuk sekitar 147 sih. Itu untuk gedung aja atau semuanya? Kesemuanya, Pak. Jadi kita tuh diiming-imingi dengan banyak bonus-bonus yang lumayan banyak lah gitu dari itu ya, dari total. Jadi kan kita ada pembayaran tuh ada 3 termin gitu. Jadi untuk termin pertama itu DP 50%. Nah terus ntar dari marketingnya tuh biasanya WhatsApp. Untuk kalau mau pembayaran lagi, ntar kita dapat beberapa bonus-bonus. Jadinya banyak yang tergiur lah. Jadinya gitu. Termasuk murah sih, karena saya tuh bonusnya sekitar 14 gubukan. Jadi kalau mungkin kalau dihitung secara yang lain lagi itu ya, 14 gubukan dengan harga 170 ya terhitungnya murah sih. Jadi tergiur dengan itu ya? Iya betul Mas. Kalau dilihat dari grup korban ya, sekitar 200 lebih pasangan sih Mas. Kalau total nominalnya itu yang kita tahu sekitar 16 sampai 17 miliar sih. Ya. Satrio rencananya akan menikah pada tanggal 24 Januari 2026 mendatang. Akibat kejadian ini, pesta pernikahannya pun terancam diundur. Satrio dan korban lainnya memakai jasa wedding organizer Ayu Puspita dikarenakan tergiur dengan banyaknya bonus yang diberikan dengan harga murah. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erik Fenris mengungkapkan bahwa polisi sudah mengamankan Ayu Puspita, pemilik wedding organizer, beserta 4 karyawannya dan sedang menjalani pemeriksaan. Pihak kepolisian akan melakukan gelar perkara khusus penipuan atau gelar perkara kasus penipuan wedding organizer yang menipu ratusan korban dengan kerugian mencapai 16 miliar rupiah. Logisnya yaitu WO ini sudah menerima uang untuk melaksanakan acara pernikahan atau resepsi, kemudian pada hari H-nya tidak terlaksana sesuai dengan kesepakatan. Salah satu contoh yaitu makanan yang harusnya dihadirkan pada saat pesta tersebut tidak datang, sehingga menimbulkan komplain dari para korban, dan korban membuat laporan polisi ke Polres Metro Jakarta Utara. Saat ini masih running pemeriksaan dari yang dilaporkan, terlapor, kemudian nanti setelah selesai pemeriksaan tentunya akan dilakukan gelar perkara untuk naik ke penyidikan dan apakah bisa langsung ditetapkan sebagai tersangka. 5 yang sudah diperiksa ini apakah termasuk pemiliknya Pak Kapolres? Ya, ada pemilik, ada manajer, dan ada karyawan. Pelaku ditangkap di mana Pak? Diamankan di wilayah Jakarta Timur oleh Polres Jakarta Timur, informasi dari warga, kemudian warga bersama Polres Jakarta Timur menyerahkan ke Polres Jakarta Utara karena memang LP yang sudah ada, yang sudah terjadi ada di Polres Metro Jakarta Utara. Banjirop dan luapan Sungai Citarum yang merendam wilayah pesisir Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mulai surut. Namun aktivitas sekolah masih diliburkan. Desa Pantai Bahagia Muara Gembong, Kabupaten Bekasi terendam banjirop dan luapan Sungai Citarum selama 5 hari sejak Kamis lalu. Situasi terkini pemirsa, jalan yang sebelumnya hampir lumpuh total dan 5 RW yang terdampak mulai surut. Ada beberapa rumah dan gedung sekolah yang masih terendam karena posisinya lebih rendah. Sementara debit Sungai Citarum cukup tinggi.
sehingga kegiatan belajar mengajar di 4 sekolah dasar masih terhenti. Kemudian warga mengalami kerugian mulai dari kerusakan barang elektronik pemirsa hingga hilangnya aset tambak maupun tanah. Banjirop kali ini yang terparah meski dalam sebulan banjirop bisa datang 2 kali. Banjirop dan luapan Sungai Citarum menjadi penyebab wilayah pesisir Muara Gembong, Kabupaten Bekasi sempat terendam banjir sejak Kamis 4 November lalu. Ya pemirsa, saat ini saya berada di Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Wilayah ini sempat ramai diberitakan karena adanya luapan air yang begitu besar atau banjir yang diakibatkan dari banjirop dan juga luapan Sungai Citarum. Dan tepat di samping saya, ini merupakan aliran Sungai Citarum yang begitu banyak terlihat sampah-sampah dan sudah hampir melewati batas dari trotoar jalan, sehingga apabila air kembali naik maka desa ini akan kembali banjir atau terendam. Dan kondisi banjir tersebut sudah berlangsung sejak tanggal 4 November 2025 atau sejak Kamis lalu, yang mana kondisinya sempat membuat hampir lumpuhnya aktivitas masyarakat, bahkan untuk berjalan pun sulit. Namun situasi terkininya ini sudah sangat normal, sudah surut meskipun masih ada beberapa rumah warga dan juga gedung-gedung sekolah yang terendam banjir karena posisinya memang lebih rendah dibandingkan Sungai Citarum. Kita ketahui bersama bahwa Sungai Citarum merupakan sungai terpanjang di Jawa Barat, tetapi kondisi tanggulnya begitu tidak layak sehingga warga mengharapkan pemerintah untuk dapat merespon dan juga membangun tanggul yang lebih layak agar bisa mencegah banjir terjadi di wilayah ini. Dari Bekasi, Ninda Febiola, Taufik Muharpan, TV mengabarkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau kondisi tanggul pembatas air laut di Muara Baru, Jakarta Utara. Pramono meminta pembangunan proyek tanggul raksasa terus dipercepat. Di Muara Baru masih terdapat puluhan rembesan akibat keroposnya tanggul pengaman pantai wilayah tersebut. Gubernur menekankan kawasan Pantai Mutiara Baik di bagian timur maupun barat menjadi prioritas berikutnya, mengingat masih ada belasan segmen yang harus dikerjakan. Pramono mengaku proyek ini cukup kompleks dan membuka ruang untuk masukan termasuk dari publik yang seringkali mengangkat isu ini di media sosial. Pramono menegaskan pembangunan tanggul raksasa merupakan bagian vital untuk melindungi wilayah pantai Jakarta dari risiko rob yang terus mengancam. Maka harapan saya kalau dari 28 itu 11 sekian udah kita lakukan, masih kurang 16, sekian. Dan mudah-mudahan untuk tahun ini di 2026 yang paling utama adalah di Pantai Mutiara kurang lebih 430 meter sisi timur dan 100 sisi barat. Memang pembangunan kompleks sekali. Pelatih Timnas Indonesia U23 Indra Syafri mengakui anak asuhnya bermain tidak sesuai dengan game plan seperti dalam latihan. Beberapa peluang emas pun tidak bisa dimanfaatkan anak asuhnya menjadi gol. Ya, dan untuk menghadapi pertandingan selanjutnya, Indra Syafri akan mempersiapkan timnya lebih baik lagi agar mendapatkan hasil terbaik di ajang SEA Games 2025. Memang jujur kita bermain tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi sangat disayangkan di akhir babak, di babak pertama ada through in yang dilakukan oleh Filipina dan itu menyebabkan kita kebobolan. Dan sangat disayangkan sekali bola through in dan berarti para pemain tidak sesuai apa yang kemarin kita latihan untuk pemain-pemain siapa yang menjaga siapa, dan di babak kedua kami mencoba merubah pemain dan juga merubah formasi
dan kita bisa menguasai permainan, tetapi ada beberapa peluang kita nggak bisa memanfaatkan. Pemirsa, beragam peristiwa telah mengemuka sepanjang hari ini dari berbagai penjuru tanah air. Kami akan hadirkan sebagian di antaranya untuk Anda dalam rangkuman Kilas Kabar berikut ini. Awan panas guguran Gunung Merapi kembali meluncur sejauh 1,5 kilometer ke arah barat daya. Hingga kini tingkat aktivitas Gunung Merapi yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta masih ditetapkan pada level 3 atau siaga. Masyarakat dan wisatawan di sekitar Gunung Merapi diimbau mematuhi rekomendasi yang telah ditetapkan oleh Balai Penyelidikan Pengembangan Teknologi Kebencanaan atau BPPTKG Yogyakarta. Eksekusi 3 tongkonan rumah adat Toraja dan 6 lumbung di Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi saat ratusan personil polisi dari Polres Tanah Toraja, Brimob, TNI, dan Satpol PP hendak menuju lokasi eksekusi dan dilempari batu dan petasan oleh warga. Bentrokan baru mereda 2 jam kemudian. Proses eksekusi berjalan dengan pengawalan ketat personil gabungan dari polisi, Brimob, TNI, dan Satpol PP. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah selama 2 pekan ke depan. Perpanjangan status tanggap bencana darurat dilakukan karena masih ada 19 desa kelurahan yang terisolasi. Mengenai hal tersebut, penanganan lebih serius sangat dibutuhkan, yakni membuka akses jalan yang tertutup ke desa dan kelurahan yang terisolasi. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kabar utama hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Hari Ini bersama dengan Haidar Fasyal. Saya Tiara Harahap, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Didukung oleh Sarung Al Samsi, Telkomsel IndiHome.